selamat siang atau selamat pagi untuk angkatan 2020. Di sini sebelumnya kenalin, gue Yovita dari angkatan 2019. Di sini gue akan bantu untuk persiapan CELC untuk termodinamika 1. Nah, pertama gue pengen kasih garis besar aja dulu untuk sistem tertutup gas ideal. Yang dipakai itu bakal hukum 1 dan hukum 2. Nah, untuk di sini mungkin yang mau jadi gue highlight itu dari CV sama CP-nya. Jadi kalau CP dan CV-nya itu bukan merupakan fungsi waktu, kalian bisa langsung masukin keterangan ini tergantung jenis gasnya. Tapi kalau misalkan CP dan CV itu merupakan fungsi dari waktu, kalian harus masukin ke batasan integralnya. Nah, untuk W sama dengan min PDV ini sendiri, kalian bisa modifikasi juga penurunan ini sesuai dengan kondisi operasinya dari persamaan gas ideal. Nah, untuk kondisi-kondisi operasi di sini ada isokorik, isobar, isoterm, dan adiabatik. Nah, ini ada beberapa yang untuk spesialnya gitu ya. Untuk isokorik karena volumenya konstan, untuk isobar karena tekanannya konstan, sama isotermal karena dia T-nya yang konstan. Nah, untuk adiabatik sendiri karena Q-nya itu sama dengan 0, dan kalau misalkan kondisinya reversible, ini kedua rumus ini berlaku hanya untuk sistem adiabatik reversible, dan dia itu sistemnya tertutup dan terbuka boleh ya. Cuman kalau misalkan dia bukan gas ideal, misalkan kayak gas nyata gitu, nah itu ada case-case tertentu. Nah, untuk isobar, isokorik, isoterm sendiri, ini memiliki kondisi operasi yang sama saat reversible dan irreversible-nya. Gitu. Nah, mungkin langsung ke pembahasan soal nomor 1 aja. Di sini ada highlight-nya itu konstan temperatur, lalu initial gasnya itu 14 bar, terus volumenya 0,03, sistemnya piston, berarti dia sistem tertutup. Terus udah gitu volumenya di double, berarti V2-nya dia itu 2 kalinya dari ini ya, 0,03. Piston itu seperti ini. Terus ditanya work done-nya itu berapa. Nah, di sini ini yang diketahuinya. Nah, tinggal kalian pakai sistem tertutup aja, terus V1-nya 0,03, V2-nya 0,06. Terus karena ini satuannya meter kubik pascal, berarti joule ini bisa juga sama dengan 42 kilojoule. Oh ya, karena ini sistemnya piston, jadi dia menghasilkan kerja gitu ya. Jadinya W-nya negatif gitu, karena tekanannya kan di sini jadinya berkurang kayak gitu. Nah, untuk nomor 2, ini sama sistem tertutup juga. Dari soalnya itu diketahui ada udara dari 1 bar dan kondisi operasinya itu 298,15. Nah, kondisi awalnya itu yang ini, V0-nya. Terus udah kayak gitu dikompresi sampai jadi 298,15 lagi. Nah, terus ngelewatin proses ada 2 kondisi ini. Nah, yang A itu kondisinya dia didinginin dulu, habis gitu nanti dipanasin. Nah, isokor, konstan volume, terus udah gitu isobar. Nah, kalau ada kondisi kayak gini, kalian bisa cari pakai persamaan gas ideal. Nah, terus untuk yang ini untuk kondisi yang A. Nah, untuk yang ini A. Terus untuk kondisi yang B, itu dipanasin dari konstan volume. Konstan volumenya itu berarti isokor kan. Nah, berarti sama kondisinya yang 1 sama yang 2. Terus didinginin at constant pressure, berarti isobar. Nah, dari sini kita bisa mulai hitung. Dia tanya delta U, delta H, Q, sama W-nya. Nah, karena di sini sistem tertutup, jadi belum ada sistem poros ya. Oke, ini yang dari sistemnya, jadi kita tinjau satu-satu untuk yang A. Tadi kan kita punya 1, 2, terus 2, 3. Nah, kita tinjau satu-satu. Nah, mungkin gue coret dari sini aja ya. Nah, jadi karena ini sistemnya kita tinjau satu-satu, karena di sini 1 bar, di sini juga 1 bar, jadi temperaturnya kalian bisa dapat di sini itu sama. Nah, cuman bedanya itu adalah yang ini. Nah, kalau yang ini, itu kan kalian punya di sini kondisinya itu 3 ya. Nah, kondisi 298 di sini, itu kan di sininya dia tulis 5 bar. Nah, berarti si T di sini adalah 1/5-nya dari ini. Kenapa? Karena perbandingan gas ideal ya, P1 per P2
sama dengan T1 per T2. Jadi karena sebanding, kalian tinggal bandingin aja. Berarti T2 yang di sini itu 1/5-nya dari 5 bar. Karena dia juga bilang di sini kalau dia itu cooling ya. Jadi dari sini tuh suhunya harus turun kayak gitu. Nah, terus masukin aja volumenya kalian cari juga dengan suhu yang baru ini. Nanti dapat 495 kali 10⁻⁻3. Nah, habis kayak gitu, tinggal cari W-nya. W-nya min PDV, V-nya yang ini sampai yang baru ini. Nanti dapat 1984 Joule per mol. Terus delta H-nya masukin CPDT. CP-nya dari yang udah dikasih tahu di soal, yang ini. Ini gue asumsiin satuannya sama ya, Joule per mol Kelvin. Nah, habis itu tinggal masukin aja. Nah, suhunya juga sama. Kalian tinjaunya cuman yang 1 sama 2 ini. Nanti dapat min 6940 Joule per mol. Nah, untuk yang di dalamnya, kalian tinggal pakai CV, terus delta T-nya juga sama. Ini juga harusnya ada integral ya. Jadi dari T1 sampai ke T2 gitu. Nanti dapat min 4956,45. Nah, terus untuk Q-nya, ini dari hukum 1 ya. Ini sama aja kayak delta U sama dengan Q plus W. Nah, nanti berarti delta U min W. Jadi tinggal pindah ruas, nanti kalian dapat segini. Kayak gitu. Nah, itu untuk yang tahap 1. Nah, untuk yang isokorik, kalian kan udah dapat. Nah, sekarang kalau isokorik itu dV-nya itu kan pasti 0, karena tidak ada perubahan volume. Maka W-nya sama dengan 0. Kalian masukin ke hukum 1 lagi, nanti dapat delta U sama dengan Q. Nah, delta U sama dengan Q, berarti karena delta U, berarti nggak pakai rumus yang CV. Oh ya, ini nggak harus ada mol ini ya, soalnya ini Joule per mol. Kecuali kalian mau ambil basis 1 mol juga nggak apa-apa, nanti molnya tinggal dicoret. Ini sebenarnya nggak usah ada. Nah, nanti kalian dapat 4956,45. Nah, habis itu delta H sama, tinggal pakai CP aja. Nanti dapat 6940,932. Nah, terus habis dari situ, kalian tinggal totalin aja sistemnya. Karena kan dia sistemnya 1 sampai ke 3 gitu ya di sini. Dan di sini ada perantara. Nah, jadi semua total sistemnya itu berarti dari sini ke sini tambahin di sini ke sini. Nah, terus habis itu kalau ada 0 kayak gini, ini nggak masalah sih. Berarti artinya prosesnya siklik. Mungkin udah dijelasin juga di kelas kalau delta H sama delta U itu merupakan bukan kondisi keadaan gitu ya. Jadi dia itu pokoknya cuman ngelihat posisi awal dan posisi akhir. Nah, berarti yang ini tuh terjadinya posisinya itu berakhir sama, makanya dia hasilnya 0 gitu. Nah, beda sama Q sama W. Nah, itu dia dipengaruhi sama proses kayak gitu ya. Nah, untuk yang B-nya ini, kalian sama tinjau satu-satu juga. Ini gue tinjau 1-2, terus baru 2-3. Nah, untuk yang 1-2, W-nya itu sama dengan 0. Nah, W-nya sama dengan 0 karena kan isokor. Nah, terus nanti tinggal masukin aja delta H-nya pakai T yang baru. Nah, ini tuh sama ya, prinsipnya sama yang tadi. Kalau tadi itu kan di sini 1 bar. Nah, sekarang di sini 5 bar, karena di sini isobar kan, 5-5. Nah, berarti yang di nomor 2 ini 5 kalinya suhunya yang di sini gitu. Karena ya tadi ya perbandingan gas idealnya itu kan sama gitu. Nah, kalian tinggal masukin aja, nanti didapat hasilnya. Terus delta U tinggal masukin juga, cuman ini di sini pakainya CV ya. Habis itu nanti tinggal masukin ke hukum 1, nanti dapat delta U-nya. Ini maksudnya delta U sama dengan Q ya, jadi Q-nya juga 24782 gitu ya, ini jadi sama dengan Q juga. Terus satuannya Joule per mol ya. Nah, habis itu tinggal tinjau yang sistem berikutnya, yang 2 ke 3 ini. Nah, ini 5 bar sama 5 bar. Nah, dari sini sama sih, cuman mungkin di sini bedanya kalian harus hitung volume yang ada di sini karena tekanan sama temperaturnya kan berubah, jadi volumenya berubah. Nah, kalian bisa pakai rumus gas ideal aja. Ini sorry ya kepotong, cuman pokoknya intinya turunin dari PV NRT. PV sama dengan NRT. Nah, nanti dapat kondisi yang ini. Itu jadi kayak kalian masukin 5 bar. Oh ya, ini kalian harus sesuaiin sama R-nya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau masukinnya Pascal, mending ubah aja ke Pascal gitu. Jadi R-nya bisa pakai 8314. Terus nanti N-nya nggak usah diapa-apain sih. Nah, terus udah gitu T-nya masukin yang ini, nanti V-nya dapat yang ini yang gua tulis mana ya. Yang ini sih.
gitu. Nah, nanti volumenya ini yang tinggal kalian masukin. Nah, jadi kita hitung dulu delta U ya. Delta U-nya pakai CVDT. T-nya kan yang perubahan T ini ya. Dapat delta H-nya pakai CP, delta T-nya sama. Nah, yang W-nya ini kan kalian punya 5 bar kan. Berarti 5 bar ini kalian harus ubah dulu ke Pascal ya. Jadi bisa dikali 10 pangkat 5. Nah, habis itu supaya ini satuannya joule per mol ya. Jadi kalian kaliin. Nah, habis itu kalian pakai volume yang ini. Gitu. Nah, yang ini kan kondisi yang awal ini ya. Nah, jadi tinggal kayak gitu aja, terus nanti dapat hasilnya. Nah, key-nya juga sama. Ini tinggal masuk hukum 1 ya. Nanti dapat hasilnya juga. Nah, nanti sama kayak yang sebelumnya, kalian tinggal totalin aja sistem 1 kedua. Jadi berarti delta H total itu sama dengan delta H12 tambah delta H23. Nah, ini juga berlaku untuk yang lainnya. Oke, untuk yang nomor 3, ini masih sistem tertutup. Jadi, air dikompres, initial state-nya 1 bar, 25 derajat Celcius, final state-nya 5. Nah, ini kalau gue sih, biasanya kalau kondisi kayak gini, kalau bisa diubah ke satuan SI aja gitu, supaya nanti gampang aja sih terakhirnya, takutnya ada yang salah. Nah, ini gue gambarin satu-satu kondisinya. Jadi yang pertama itu dari 1 ke 3. Dia kan 1 ke 5 bar. 1 ke 5 bar. Nah, ini 298, 298. Nah, terus ada perantara. Nah, perantaranya itu yang 5 bar ini. Karena dia bilang heating in constant volume, terus udah gitu di cooling lagi di constant pressure. Berarti isocore, habis itu isobaric. Nah, habis itu ada isothermal compression. Nah, isothermal compression dia cuma bilang kayak gitu, berarti asumsinya dari 1 ke 2 dia langsung isothermal dan tekanannya dinaikkan. Nah, terus untuk yang C itu adiabatic compression. Terus habis itu di cooling di isocore. Nah, untuk kompresi karena tekanannya bertambah, berarti ada usaha yang masuk ke dalam sistem sehingga W-nya harusnya positif. Ini buat checking juga ya. Nah, terus karena diabatik jadi Q-nya sama dengan 0. Nah, terus ini di atomik 5/2R sama 7/2R. Terus ideal gas, terus ditanya W-nya berapa, Q-nya berapa, terus dia tanya delta U dan delta H-nya berapa. Tuh. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, untuk yang ini sebenarnya aku cuma kasih keterangan aja sih. Jadi intinya ada proses dari 1 ke 2, terus ada perantara di sini untuk menyampaikan posisi ini gitu, untuk sampai ke posisi ini. Nah, ini tadi cuma konversi satu aja. Terus ini yang diketahui. Nah, oke, terus untuk closed system kalian bisa pakai hukum 1. Jadi tinggal dihitung aja si W-nya ini karena dia pertama isocore ya, yang ini berarti W-nya 0. W-nya 0. Terus ini aku asumsiin 1 mol, jadi tinggal dicoret aja delta U sama dengan Q. Ini tinggal masuk hukum 1 ya. Nanti Q sama delta U-nya itu pasti sama, dapat. Nah, terus untuk yang delta H juga sama. Oh ya, ini kan ada T2 ya, aku lupa. Jadi T2 di sini itu sama ya prinsipnya dari yang tadi. Jadi 5 kalinya dari yang ini. Itu. Terus nanti tinggal dimasukin dapat delta H-nya sekian, 3470 3,4674. Nah, habis itu di cooling dari 2 ke 3. Nah, di coolingnya itu tinggal masukin aja sama ke kondisi PVNRT. Kan ini gas ideal. Nah, ini di sini itu operasinya berubah ya. Jadi dari T-nya sekian 5 bar jadinya turun suhunya dengan kondisi yang isobar juga gitu ya. Nah, nanti kalian cari V2 sama V3-nya masing-masing, atau boleh pakai perbandingan gas ideal juga, harusnya ini langsung bisa dapet sih. Nah, terus nanti kalian tinggal masukin ke sini gitu ya, yang min PDV, V-nya pakai yang terakhir dikurangin yang awal. Nah, ini bisa dilihat kalau W-nya itu positif ya. Gitu. Jadi ini nanti kalau kalian jumlahin ya W-nya positif gitu. Kayak gitu. Karena dia dikompresi gitu. Nah, terus
Oke, ini lanjut. Jadi untuk yang ini sistemnya kita harus cari delta U-nya. Jadi delta U, delta H sama totalnya. Nah, tinggal masukin aja pakai CV, kan tadi kan di atomik ya. Nah, terus DT-nya ini dari T yang ini. Ini T3 dikurangin sama 1490,75 dari yang hasil persamaan gas ideal tadi ini, yang ini masuk sini gitu. Nah, terus habis itu nanti dapat delta U-nya, dapat delta H-nya juga. Ini untuk low system kita bisa cari Q-nya juga gitu ya. Ini tinggal masukin aja ke hukum 1, terus tinggal masukin nilai-nilai ininya kayak gitu. Nanti dapat Q-nya minus. Terus delta H-nya juga NCPDT sama sistemnya kayak tadi, cuman bedanya ganti CP-nya aja. Nanti tinggal ditotalin aja semuanya seperti ini ya. Sama sistemnya jadi 1 ke 2, 2 ke 3 ditambahin aja nanti langsung dapat. Oke, ini yang bagian B. Nah, yang bagian B itu isotermal tapi kompresi. Nah, kalau isotermal, NCVDT-nya 0. Jadi delta U-nya 0, berarti Q sama dengan min W. Kayak gitu. Nah, terus untuk ini penurunan dari gas ideal. Jadi, kalau misalkan kalian, ini kan W sama dengan min P dV gitu kan ya. Rumusnya. Ini integral V1, ini V2 gitu. Nah, si P-nya itu kan sebenarnya nRT ya. Jadi P itu kan sama dengan nRT bagi V gitu. Tinggal di input aja sih ke sini. W sama dengan min nRT. Ini kan konstan ya, kan isotermal. Terus integral dari V1, V2, terus 1 per VdV. Nah, ini kan ln ya. Jadi min nRT ln. Nah, ini berarti V2 per V1. Nah, cuman kalau kalian lihat di sini P sama V itu berbanding terbalik. Jadi ini harus ditukar. Min nRT ln P1 per P2. Nah, ini asal rumus yang ini gitu. Nanti udah dapat, nanti tinggal hitung Q-nya aja. Nah, W-nya di sini kan sama dengan min Q ya. Nanti tinggal, nah ini positif ya. Kompresi. Positif. Nah, ini salah satu untuk cek aja. Kayak gitu, nanti dapat hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang terakhir, ini adiabatik. Nah, karena kondisinya itu adiabatik dan dia reversible, jadi bisa pakai rumus yang ini. Kalau nggak reversible, harus pakai efisiensi gitu. Nah, jadi dari sini kan dari 1 ke 2 kita hitung dulu nih satu-satu. Kalian cari dulu T2 ref-nya pakai rumus yang ini. Nah, si gamanya tuh CV per CV. Nanti ini tinggal disolvein aja dapat T2 reversible-nya. Nah, T2-nya ini yang untuk kondisi yang ini. Jadi beda ya. Kalau yang tadi itu bisa pakai persamaan gas ideal. Nah, kalau yang ini karena dia adiabatik dan reversible, kalian bisa langsung pakai rumus ini. Terus masukin aja, nanti hitung delta U, delta H, dan Q-nya 0 ya. Jadi delta U sama dengan W, kayak gitu. Nah, terus untuk T2-nya tinggal input ini ke sini. Gitu. Ini juga delta H-nya juga sama. Nah, untuk yang berikutnya kita tinjau sistem 23. Nah, untuk 23, karena isocore, W-nya 0, terus delta U sama dengan Q. Nah, NCVDT ya. Nah, DT-nya sama yang tadi. Jadi, yang terakhir dikurangin ini. Terus, udah gitu dikali sama CV sama molnya ya. Ini gue basis 1 mol. Nah, terus habis itu kita bisa hitung delta H-nya juga. Terus tinggal ditotalin aja sistemnya. Seperti itu. Halo, oke, gue lanjutin ya untuk yang sistem terbuka. Nah, jadi untuk yang sistem terbuka, kita biasanya ada gerak poros gitu ya, ada WS-nya. Nah, terus kalau untuk hukum satu termodinamika, sistem terbuka EK-EP itu biasanya diabaikan. Nah, ini biasanya unit-unit proses yang bakal dipakai untuk sistem terbuka yang punya poros turbin, kompresor,
mungkin ini highlight kalau valve itu biasanya isenthalpi. Terus nanti ada nozzle yang kayak gini bentuknya. Di sini itu nanti bakal ada pakai prinsip ini, cuman nanti dia itu key-nya itu sama dengan 0 kalau adiabatik, sama WS-nya sama dengan 0. Jadi biasanya nozzle itu nggak ada kerja poros sih, kayak gitu. Nah, terus nanti biasanya di sini ada perbedaan luas penampang yang ada hubungannya sama laju alirnya. Kecepatannya ya, kecepatan alirannya. Nah, ini untuk rumus WS ya, VDP. Ini juga sama ya, ada integral P1 sampai ke P2-nya. Oke, ini kondisi-kondisi operasi, ini sama ya. Ini yang untuk adiabatik, co-reversible, dan gas ideal, bisa pakai yang ini ya. Ini ada rumus langsung untuk WS-nya juga. Dan bisa pakai T yang tadi ya, yang sebelumnya, yang ada T2 per T1 sama dengan P2 per P1 itu. Nah, ini T2-nya irreversible. Ini yang ada gamma-gamaan itu. Oke, ini mungkin highlight buat reversibilitas. Ini sebenarnya review garis besar aja. Jadi kalau reversible, itu biasanya kondisi akhir reversible sama irreversible-nya untuk yang isobar, isokor, isothermal, itu sama. Tapi nggak sama adiabatik. Nah, biasanya itu dilihatnya itu kayak gini. Nah, ini misalkan contohnya ekspansi adiabatik ya, berarti penurunan tekanan. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini itu yang adiabatik reversible-nya. Ini adiabatik reversible. Nah, terus kalau yang ini, itu yang adiabatik iref-nya. Nah, terus kalau yang ini yang kondisi isobar. Jadi, untuk mencapai kondisi adiabatik irreversible, kamu harus nempuh adiabatik reversible ditambah kondisi isobar. Nah, ini mungkin highlight buat kompresi sama ekspansi. Nah, efisiensi, kalau ada efisiensi itu pasti sistemnya itu irreversible, kayak gitu. Nah, untuk kompresi, WS ref dibagi WS iref, untuk ekspansi, WS iref dibagi WS ref. Sebenarnya prinsip dasarnya itu kalau kompresi itu kan tekanannya ditambah. Nah, tekanan yang masuk yang ke sistem itu sebisa mungkin itu kalau nyata. Kalau idealnya itu sekecil mungkin gitu. Nah, yang nyatanya ternyata besar. Jadi yang WS ref-nya ini pasti lebih kecil. Nah, kalau ekspansi kerja yang dihasilkan idealnya itu besar gitu. Nah, jadi dia ada di penyebutnya kayak gitu. Nah, yang iref-nya itu ternyata kecil kayak gitu, yang nyatanya kayak gitu. Nah, ini yang tadi sih sama. Oke, langsung ke soal aja. Oke, nomor 4 itu ada gas etilen, suhunya 300 derajat Celcius, 45 bar, diekspansikan, dipakai turbin ke 2 bar. Nah, dia ada bilang isentropik. Oh ya, isentropik ini delta S-nya sama dengan 0. Nah, kalau delta S-nya sama dengan 0, itu artinya sistemnya reversible. Nah, tapi kalau delta S-nya lebih besar daripada 0, itu sistemnya irreversible, gitu. Nah, biasanya dia harusnya akan kasih tahu efisiensi, atau nanti kamu harus cari efisiensinya dari rumus yang efisiensi yang tadi, kayak gitu. Tergantung soalnya. Nah, terus ini untuk sistem isentropik, tinggal dihitung aja pakai yang WS reversible yang ini. Tinggal masukin gamanya, di sini aku asumsiin diatomik ya, sama. Jadi tinggal dimasukin aja angka-angkanya, terus WS ini reversible ya, langsung dapet kayak gitu, min 9826,23. Nah, dia negatif karena ekspansi kan harusnya menghasilkan kerja gitu ya. Oke. Nah, ini nomor 5. Nah, nomor 5 ini juga sama gas ideal, nah tapi bedanya dia di kompresi. Jadi tekanan dia ditambah secara adiabatik dari 20 derajat Celcius dan 140 kPa ke 560 kPa. Nah, ditanya butuh kerjanya berapa, terus temperatur keluarannya itu berapa. Nah, temperatur keluarannya karena di sini ada efisiensi, berarti temperatur keluarannya ini adalah irreversible, harus irreversible gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada efisiensi, cari dulu kondisi reversible-nya. Nah, cari kondisi reversible-nya, nanti tinggal pakai yang ini. Nah,
ya kondisi irefnya itu berarti kan reversible dibagi sama si kompresinya kayak gitu. Nah, oke. Ini untuk kondisi reversible. Cari pakai rumus yang tadi, nanti dapat WS reversible-nya. Nah, terus cari kompresi. Nah, kompresi itu berarti WS ref dibagi sama efisiensi kompresinya. Tadi yang ini ya, yang 0,75. Nah, nanti dapat T2 irreversible-nya itu 483,11 Kelvin. Nah, terus, sebelumnya ini ya, jadi karena ini sistemnya adiabatik, berarti Q-nya 0. Nah, terus berarti WS sama dengan Q plus WS IREF sama dengan delta H IREF, ya kan? Nah, CP DT-nya tinggal dimasukin aja. Nah, kalian masukin nih si WS irreversible yang 5527,62 ini. Nah, habis dimasukin, nanti kalian dapat T2 irreversible-nya. Tinggal disolverin aja ini. Nah, ini untuk sebuah variasi aja sih ya. Mungkin nanti kalau di soal ada dikasih tahu kondisi reversible sama kondisi irreversible. Terus biar nggak bingung, pokoknya biasanya hukumnya tuh kondisi yang nyatanya itu terus temperatur akan lebih tinggi daripada si kondisi reversible-nya. Jadi contohnya soal ini, gue dapat T2 ref-nya tuh 435. Nah, T2 I ref-nya gue dapat 483. Nah, ini tuh berarti kondisi yang terjadi di sini itu adalah kondisi irreversible. Kayak gitu. Itu indikasinya ya, indikatornya. Terus, oke, kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 kita pakai pompa. Nah, pompa itu kan tadi biasanya adiabatik juga ya, dan dia itu berfungsi untuk menurunkan tekanan untuk fase cair. Nah, kalau menurunkan tekanan berarti dia yang ini ya, ekspansi. Kayak gitu. Berarti WS IREF dibagi WS ref. Nah, dari sini ini mungkin sedikit revisi ya. Jadi ini jangan dilihat. Sepertinya gue salah tulis rumus. Jadi yang ini jangan dilihat. Lihatnya gini aja. Ini yang benar ya. Ya, irreversible dibagi reversible. Nah, oke, lanjut dulu. Nah, jadi dari kondisi pertama itu 318,15. Terus dia jadi T2 IREF ya. Jadi pokoknya kalau sistemnya irreversible berarti T2 yang keluarannya itu pasti IREF aja. Nah, terus di sini dari 10 kPa turun jadi 8,6. Dan dia sifatnya adiabatik. Dan ini gue asumsi sama ya, dia diatomik gitu ya. Dan CP-CP-nya bukan fungsi terhadap waktu. Nah, terus di sini ditanya work pump-nya berapa, terus T2 irreversible-nya berapa, terus entropy change-nya itu berapa. Nah, di sini tuh dia tanya entropy change karena sistemnya irreversible. Kalau tadi dia bilang entropinya itu isentropik. Nah, yang ini. Nah, ini delta S-nya 0. Berarti dia reversible kan. Nah, kalau yang ini, dia tanya entropinya itu berapa. Dan ini hasilnya harus lebih besar daripada 0. Kalau nggak lebih besar daripada 0, berarti ada kerjaan yang salah. Kayak gitu. Nah, terus tinggal dihitung aja. Pertama, aku sih ini cari T2 reversible-nya dulu, gitu. Nah, terus cari WS reversible adiabatik. Nanti dapat kan T2 ref dan WS reversible-nya. Nah, untuk dapat si WS IREF gitu. Nah, WS IREF-nya dapat sama kayak tadi masukin ke CPDT, tapi pakai kondisi yang irreversible. Nanti dapat T2 IREF-nya. Nah, ini bisa dilihat kalau T2 IREF itu lebih besar daripada T2 reversible-nya. Berarti kondisinya benar ya. Ini irreversible. Nah, terus berikutnya, oh ya, ini udah terjawab ya. Jadinya T2 irreversible sama WS irreversible yang dia tanya, ini udah terjawab. Nah, sekarang kita ke entropi. Nah, tadi itu sistemnya dari yang pertama itu sorry ya bolak-balik slide, 10 kPa terus jadi 2. Jadi ini kan 8,6 kPa. Nah, berarti dari sini yang satu, ini kondisi irreversible-nya ya, turun kan di sini. Nah, yang ini itu 8,6.
yang ini itu 10. Nah, berarti untuk kamu mencapai ke sini, kamu harus lewat sini sama lewat sini. Berarti harus ada delta S adiabatik reversible sama delta S isobar kayak gitu ya, karena kan ini tekanannya sama. Nah, abis dari situ karena adiabatik itu Q-nya 0, berarti ini bisa dicoret gitu. Nah, oh ya ini salah ya, ini harusnya T2 reversible, sorry. Nah, dari sini kan kondisinya 2 ini 2 iref dan ini 2 ref, berarti T2 iref terhadap T2 reversible. Nah, terus 7/2 dikali 8,314, tinggal ini karena seper ya, jadinya ln T2 irreversible dibagi T2 reversible. Nah, berarti nanti dapat yang ini hasilnya 0,3187. Nah, di sini bisa dilihat kalau delta S totalnya itu bersifat irreversible atau spontan karena dia lebih besar daripada 0. Itu kayak gitu. Oke, untuk soal terakhir ini sebenarnya ini bukan gas ideal. Jadi ini itu kukus atau gas nyata dan ini pakai nozzle. Oh ya, ini gambar gue salah. Harusnya ini valve ya. Jadi harusnya tuh sistemnya kayak gini. Jadi ini harusnya bentuknya lengkung gini. Gitu. Oke. Nah, dia di sini adiabatik. Terus di sini tadi yang udah gue bilang ya, WS-nya tuh 0. Terus di sini ada 130 PSIA. Terus menjadi 35 PSIA. Ini gue jadiin SI, ini juga jadiin Kelvin. Ini sebenarnya harus pakai tabel kukus buku Vanes gitu. Nah, ini ada V1 sama V2. Nah, ini tuh gundanya untuk dimasukin di sini. Jadi kalian nanti delta EP-nya itu kan karena dia maksudnya nggak ada perubahan ketinggian ya. Jadinya delta EP-nya itu 0. Terus WS-nya juga nggak ada, Q-nya juga nggak ada gitu ya. Nah, jadinya berarti delta H sama dengan min delta EK. Nah, ini kecepatannya udah bisa masukin masing-masing gitu. Nah, terus dia tanya, kondisi keluaran di sini tuh berapa sih sama specific gravity of the prosesnya berapa? Oh ya, specific gravity mungkin udah di PTK ya. Dia tuh merupakan bilangan tidak berdimensi gitu. Jadi nanti satuannya harus akhir hasilnya itu nggak boleh ada satuannya itu. Oke, cara kerjainnya harus pakai tabel kukus. Oke, ini udah gue SS-in juga. Jadi itu kalian untuk yang kondisi yang ini, yang pertama ini ya, gue hitung yang H1 dulu. Itu kayak gini. Nah, ini ada di halaman 700 ya. Nah, ini 875 dicari, 900 dicari. Ini mirip sejenis NME sih. Jadi kayak diinterpolasi tapi dicari satu-satu. Jadi di sini kalian ada 6 kali interpolasi ya untuk H dan volume spesifik. Jadi V yang kalian dapat di sini itu bukan volume aja ya, tapi volume spesifik. Yang nanti kalian harus kalian sama rho air untuk dapat si SG-nya gitu ya, specific gravity. Nah, di sini kalian tinggal interpolasi aja. Di sini itu berarti yang suhu 488,71. Berarti tinggal ininya bisa ya, 488 dikurangin ini, terus ini kurangin ini gitu ya. Ini sama ya, yang ini sama yang ini sama. Habis itu nanti H1 dikurangin ini, terus ini kurangin yang ini. Itu dapat nanti H1 yang pertama di 875 kPa. Nah, untuk yang di 900 kPa itu hitung satu-satu lagi. Jadi di ininya sama, tapi H1-nya dikurangin 2832,7, terus 279-nya kurangin sama ini 2832,7. Nanti H1-nya juga dapat. Nah, habis dari situ kalian interpolasiin di kondisi operasi yang ini. Nah, nanti dapat H1-nya. Oh ya, ini kalau gue ada coret-coret gini cuma buat masalah satuan aja ya. Yang hasil finalnya sih yang ini. Itu ya, 2869,2. Nah, habis dari situ sekarang volume spesifiknya. Prinsipnya sama. Ininya sama ya. Yang ininya sama yang ini. Itu sama-sama yang ini.
gitu. Nah, yang ininya yang tinggal kalian kurangin satu-satu. Yang P1 yang 4875 berarti dikurangin 237 sama 249 kurangin 237 yang di 900 berarti volume spesifik. Yang pertama dikurangin 230 terus 242 kurangin 230. Habis itu interpolasiin lagi sekali lagi di yang 896,32. Nanti dapat V1-nya. Nah, tujuan cari volume spesifik masing-masing itu karena dia tanya specific gravity of the process gitu. Jadi keseluruhan proses di nozzle-nya itu kayak gimana. Oke, sekarang ke delta H. Ini tadi yang udah gue turunin ya di sini. Yang ini tinggal dimasukin aja, hati-hati satuan juga kayak gitu. Kalian tinggal masukin aja H1-nya. Ini satuannya dalam kilojoule per kilogram, cuman ini meter persegi per second, jadi hati-hati. Pokoknya ini setelah dikonversi itu dapat H2-nya 2871,66. Nah, tapi di kondisi kedua ini temperaturnya nggak ada. Nah, jadi kalau kalian cuma punya satu data ini, kalian cari di tabel kukus. Nah, ini tuh superheated steam ya. Jadi kalian butuh dua data. Beda kalau saturated steam. Kalian cuma butuh satu DOF. Nah, ini DOF-nya ada dua. Jadi butuh satu data lagi. Nah, kalian pakai si H2 ini. Nah, gue coba masukin ke sini. Nah, ini adalah kondisi H2 2871 itu ada di sini. Ini ada di halamannya, gue agak lupa ya. Harusnya gue udah tulis di PDF, nanti dilihat aja. Nah, ini tuh si 2871,66 tuh di antara ini. Nah, sama kayak tadi lagi, tapi kalian cuma butuh 3 kali interpolasi sih untuk yang ini. Nah, kalian cari di kondisi 25 sama 250. Jadi di sini 2871 dikurangin si ininya, si volume spesifiknya. Karena kan kalian mau cari kondisi operasi yang kedua ya, volume spesifik kedua. Tinggal dikurangin sama 959. Terus udah gitu yang ini dikurangin sama yang ini. Nah, terus yang ini itu karena H, jadi dikurangin sama yang ini, 2871,66 dikurangin 2869. Terus yang ini kurangin sama yang ini, kayak gitu. Nanti dapat V2-nya. Ini yang di 255. Cari yang di 250. Nah, nanti yang di 241 interpolasi antara kedua ini. Nanti baru dapat V2-nya seperti ini. Gitu. Nah, untuk specific gravity kalian tinggal kaliin sama row air. Ini gue pakai di kondisi suhu ruang biasa ya, 0997. Kalau pakai 1 juga nggak masalah sih, nggak terlalu jauh. Nah, oh ya, ini satuan volume spesifik itu dalam sentimeter kubik per gram. Kalian bisa lihat di atas, bagian paling atas tabel si kukusnya itu. Nah, berarti harus dikali sama row air supaya jadi bilangan tidak berdimensi. Jadi SG prosesnya ini. Jadi dia suruh tanya kondisi keluarannya itu tujuannya untuk dapat si SG prosesnya gitu. Oke. Mungkin segitu dulu dari gue. Kalau ada yang mau ditanyain atau mungkin masih bingung, gue titip PDF-nya ke angkatan kalian. Kalau masih bingung juga boleh kontak personal ke gue. Makasih.